Ya, meskipun penerapan PPKM darurat berhasil menurunkan tingkat mobilitas masyarakat, namun belum serta-merta menurunkan penambahan kasus COVID-19. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama menurunkan laju penyebaran virus COVID-19. Hasil monitoring terhadap indikator Google Mobility menunjukkan telah terjadi penurunan cukup signifikan terhadap penurunan aktivitas dan mobilitas. Ini memberikan harapan bahwa penularan varian Delta juga bisa diturunkan. Di sisi lain, PPKM ini bertujuan untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna menurunkan penularan varian Delta yang dinilai 60% lebih menular dibandingkan varian lainnya. Meskipun sudah mulai ada penurunan aktivitas, penerapan PPKM darurat belum serta-merta menunjukkan penurunan kasus. Kendati 3 hari belakangan ini datanya mulai tampak membaik. Oleh sebab itu diperlukan sinergi dari semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat, swasta, komunitas sipil, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi sosial untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Karena jika kasus COVID-19 di dalam negeri terus meningkat, maka akan semakin menekan perekonomian dan bisa menyebabkan angka kemiskinan dan juga potensi pemutusan hubungan kerja semakin besar. Lantas langkah apa yang harus dan bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan seberapa besar pengaruh PPKM darurat dalam menurunkan mobilitas masyarakat? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, PPKM darurat telah diberlakukan selama kurang lebih 2 minggu. Dan bagaimanakah hasilnya? Langsung saja kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo Pras, selamat siang. Ya, Mangi mungkin bisa dijelaskan ya hasil dari pengamatan, kemudian juga riset yang sudah dilakukan oleh Mangi terkait dengan evaluasi dari pelaksanaan PPKM darurat dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti apa kira-kira? Oke Pras, kalau kita bicara terkait dengan PPKM darurat yang artinya sudah diberlakukan 2 minggu ya, khususnya di wilayah Jawa dan juga Bali, kemudian ada 15 kabupaten tambahan lainnya di luar Jawa dan Bali yang juga memberlakukan PPKM darurat. Nah, sejauh ini evaluasi dari pemerintah terkait dengan PPKM darurat ternyata diklaim bisa menurunkan tingkat mobilitas masyarakat. Karena memang kita tahu aturan yang tertuang dalam PPKM darurat cukup ketat ya, mulai dari seluruh perkantoran yang bukan sektor esensial dan bukan sektor kritikal ini harus bekerja dari rumah 100%. Kemudian mal ditutup, pusat perbelanjaan ditutup, restoran pun juga ditutup. Akhirnya hal tersebut juga menyebabkan mobilitas masyarakat bisa menurun, terutama di Pulau Jawa dan di DKI Jakarta nih Pras. Tapi sebenarnya seberapa besar sih penurunan mobilitas masyarakat ketika adanya PPKM darurat ini? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Dedi Permadi selaku juru bicara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam tayangan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, hari ke-10 pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali, hampir seluruh wilayah DKI, Jawa Barat, Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat. DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%. Hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Sedangkan wilayah Jawa Barat sudah mengalami penurunan mobilitas, meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. Koordinator PPKM darurat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda, TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat yang taat dan patuh aturan PPKM darurat dan telah mendukung terjadinya penurunan mobilitas ini. Koordinator PPKM darurat menghimbau agar seluruh pihak terus bekerja untuk menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30% dan pada akhirnya mencapai minus 50%. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata PPKM darurat berhasil menurunkan mobilitas masyarakat terutama di DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta sendiri ternyata terjadi penurunan mobilitas mencapai 21,3%. Di mana saat ini, Pras, DKI Jakarta memang menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 harian terbanyak secara nasional. Dan diharapkan ketika
sudah mulai terjadi penurunan mobilitas masyarakat akibat adanya PPKM darurat, maka 2 sampai dengan 4 minggu ke depan juga diharapkan dapat melandaikan kasus COVID-19. Karena mobilitas masyarakat yang tinggi juga bisa menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Meskipun sebenarnya PPKM darurat ini belum secara signifikan dapat menurunkan penambahan ya kasus COVID-19, tapi sudah bisa menurunkan mobilitas masyarakat. Dan menurut Luhut Binsar Panjaitan sendiri, ketika kebijakan PPKM darurat diberlakukan saat ini, maka efek baik atau dampak baiknya baru akan kita rasakan di 2 minggu sampai dengan 4 minggu ke depan. Nah, itulah Pras beberapa hal terkait dengan PPKM darurat yang telah diberlakukan selama 2 minggu ternyata bisa menurunkan mobilitas masyarakat dan diharapkan dalam 2 sampai dengan 4 minggu ke depan juga dapat menurunkan kasus COVID-19 secara nasional, Pras. Yes, tapi kalau sudah disampaikan oleh Mangi sekitar 21%-an begitu, sementara apabila memang kita berhasil menekan mobilitas penduduk begitu masyarakat begitu dalam aktivitas kesehariannya hingga 30% ke atas, mungkin ini bisa dikatakan menjadi satu langkah yang efektif ya dalam penerapan PPKM darurat. Dan bicara mengenai penurunan kasusnya, kalau tadi dari sisi mobilitas yang sudah menurun cukup signifikan 20%-an, meskipun diharapkan sih bisa di atas 30% ya baru akan lebih efektif. Nah, bagaimana dengan penurunan kasus COVID-19-nya sendiri sampai saat ini, Mangi? Oke, Pras, terkait dengan kasus COVID-19 penambahan hariannya, memang dalam beberapa hari terakhir, terutama 3 hari belakangan ini sudah menunjukkan adanya penurunan begitu ya, di mana pada tanggal 16 Juli 2021 penambahan kasus harian COVID-19 mencapai 54.000 kasus. Dan di tanggal 17 Juli jumlahnya sudah mulai menurun menjadi 51.000 kasus. Dan pada tanggal 18 Juli 2021 atau kemarin begitu ya, jumlahnya semakin turun lagi, sudah mencapai 44.720 kasus. Nah, meskipun sebenarnya PPKM darurat ini belum menurunkan penambahan kasus COVID-19 secara signifikan, tapi diharapkan ke depannya untuk penambahan kasus COVID-19 secara harian juga sudah bisa turun ya, karena beberapa hari belakangan ini trennya juga sudah menunjukkan adanya penurunan, dan harapannya kedepannya 2 sampai dengan 4 minggu ke depan penambahan harian ini tidak akan lebih dari 10.000 kasus. Nah, kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya apa sih alasan lainnya akhirnya mobilitas masyarakat terutama di DKI Jakarta juga bisa menurun akibat adanya pemberlakuan PPKM darurat? Nah, ternyata karena beberapa waktu lalu pemerintah ini menambah penyekatan jalan terutama di DKI Jakarta, Pras. Di mana awalnya jalanan yang disekat ini hanya ada di 75 titik, yang akhirnya ditambah menjadi 100 titik hingga saat ini, Pras. Nah, salah satunya adalah di DKI Jakarta, Jakarta Timur, begitu ya, di kawasan Pasar Rebo, kemudian di Jakarta Selatan di Jalan Pangeran Antasari, kemudian di Jakarta Pusat di Jalan Benyamin Sueb, dan juga di Jakarta Barat di kawasan Joglo. Dan tentunya hal tersebut ya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat, lagi-lagi karena mobilitas masyarakat yang semakin tinggi juga dikhawatirkan bisa menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin meningkat, Pras. Yes, itu dia kaitannya dengan dampak dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi salah satu fokus tidak hanya oleh pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana dampaknya nih terhadap aktivitas perekonomian di Indonesia. Apalagi menyangkut kaitannya dengan aktivitas pertumbuhan ekonomi, kemudian akankah juga ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia usaha di Indonesia. Oke, kalau kita bicara dari sisi ekonomi terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat, memang ini memberikan dampak yang cukup buruk ya, membuat daya beli masyarakat semakin melemah, kemudian menyebabkan angka kemiskinan melonjak hingga ada ancaman PHK massal. Nah, di mana untuk DKI Jakarta sendiri, menurut data dari BPS ya atau Badan Pusat Statistik, pada Maret 2021 angka kemiskinan di DKI Jakarta ini mencapai 501.920. Dan ternyata jumlah tersebut ini meningkat sekitar 0,03% dibandingkan dengan bulan September di tahun 2020. Dan berikutnya menurut pernyataan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, ketika ada pemberlakuan PPKM darurat, omset para pedagang pasar ini menurun, Pras, atau menghilang begitu ya, sekitar 50 sampai dengan 60%. Dan bisa kita katakan ketika ada pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat ini, masyarakat yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah bawah dengan pekerjaan
di sektor informal begitu ya, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang ojek dan lain sebagainya. Dan mereka ini sebenarnya juga yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah karena mereka paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan PPKM darurat. Selain itu, ternyata pandemi COVID-19 dan juga PPKM darurat ini membuat ketimpangan pengeluaran penduduk semakin besar ya, atau Gini ratio. Nah, untuk perkotaan sendiri, Gini ratio pada Maret 2020 lalu ini ada di angka 0,393 poin. Tapi ketika memasuki tahun 2021, Maret 2021, Gini ratio atau ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat menjadi 0,401 poin, Pras. Jadi memang bisa kita simpulkan pemberlakuan PPKM darurat ya, atau pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat ini sangat berdampak buruk terhadap perekonomian. Tapi tentunya hingga saat ini pemerintah juga terus memberikan bantuan ya, baik kepada dunia usaha dan juga kepada masyarakat, apalagi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk mengurangi keterpurukan ekonomi secara nasional, Pras. Ya, itu dia dengan beragam bantuan. Nah, lantas jenisnya nih apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kita? Apakah dalam bentuk uang tunai kah atau dalam bentuk bantuan lainnya misalnya? Nah, hingga saat ini pemerintah juga telah menambah anggaran sosial ya, yang jumlahnya mencapai 39,19 triliun rupiah. Tapi untuk lebih jelasnya, kira-kira uang atau anggaran senilai 39,19 triliun rupiah tersebut diberikan dalam bentuk apa sih kepada masyarakat? Langsung saja kita saksikan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan dalam tayangan berikut ini. Untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi pertama, pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako. Keempat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah. Keenam, tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai 10 triliun. Dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen selama 6 bulan. Dan juga subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021. Selain penambahan anggaran untuk bantuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 33,21 triliun, antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Ya, ternyata selain menambah anggaran sosial yang nilainya mencapai 39 triliun rupiah, pemerintah juga telah menambah anggaran kesehatan dengan total mencapai 33,21 triliun rupiah tentunya untuk penanganan pandemi COVID-19 ya, mulai dari pembangunan rumah sakit darurat, kemudian pengadaan vaksin, kemudian juga pengadaan obat-obatan untuk pasien COVID-19, kemudian juga untuk insentif tenaga kesehatan dan juga penambahan tenaga kesehatan. Tapi satu hal yang perlu dicermati oleh pemerintah terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adalah harus dipercepat dan juga tepat sasaran, terutama kepada masyarakat kelas menengah bawah ya, atau masyarakat yang bekerja di sektor informal. Karena ketika ada pemberlakuan PPKM darurat seperti ini, Pras, mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan dan mereka ini sebenarnya bisa kita katakan susah sekali untuk makan begitu ya. Jadi mereka ini sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah juga harus mempercepat bantuan-bantuan sosial yang diberikan ya kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Selain itu penting juga bagi pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran terutama bagi pemerintah daerah nih, Pras. Karena ternyata berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Mei 2021 lalu, jumlah dana yang mengendap di perbankan untuk pemerintah daerah ya itu mencapai 172,55 triliun rupiah. Artinya untuk kondisi seperti ini ya, ketika ada pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat, belanja pemerintah lah yang bisa diandalkan untuk menopang perekonomian, bukan lagi belanja masyarakat atau konsumsi masyarakat. Jadi memang
pemerintah sendiri juga harus mempercepat serapan anggaran baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena nanti tujuannya adalah untuk mengurangi keterpurukan perekonomian akibat pandemi COVID-19 dan juga kedepannya kita diharapkan ya Indonesia ini bisa bebas dari COVID-19 dan bisa kembali bangkit begitu Pras dari keterpurukan ekonomi. Yes, itu dia. Memang yang penting adalah sinergi dari semua lapisan masyarakat di dalam negeri kita, baik dari pemerintah, kemudian sampai masyarakat yang paling bawah pun juga harus bahu-membahu. Karena kita tahu tadi sudah disampaikan juga dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2021 juga mengalami lonjakan yang signifikan yang mencapai 744 triliun rupiah. Ini pun mengalami lonjakan ataupun penambahan dari sebelumnya 699 triliun rupiah. Jadi memang ada penambahan dari jumlah dana yang masuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang perlu dicermati selanjutnya adalah bagaimana dengan penerapan dari PPKM darurat yang tadi sudah disampaikan juga oleh Manggi, karena ini juga akan berakhir durasinya pada tanggal 20 Juli besok. Nah, apakah juga pemerintah akan memutuskan perpanjangan atau tidak? Ini yang masih dinantikan karena ini terkait juga dengan beragam dana ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat berpenghasilan rendah ataupun masyarakat yang masuk dalam golongan menengah ke bawah, Manggi. Iya, Pras, tentunya diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat kabarnya akan diumumkan oleh pemerintah di sore hari ini ya. Tapi yang perlu kita cermati agar PPKM darurat ini tidak terlalu lama begitu ya penerapannya. Kita harus bersama-sama semua pihak begitu, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah, kemudian juga pihak-pihak lainnya, lembaga sosial dan pihak-pihak terkait begitu ya harus bersama-sama untuk membantu pemerintah melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia, Pras. Karena sudah ada contohnya nih, satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Pras. Yeah. Mereka berhasil mencatatkan 0 kasus COVID-19 selama lebih dari 400 hari, Pras. Oke. Dan selama pandemi COVID-19 ada di Indonesia, kemudian di negara-negara lainnya begitu ya, sejak Januari 2020 lalu, Brunei Darussalam hanya mencatatkan kasus sebanyak 282 kasus COVID-19 dan sekitar 256 orang ini sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dengan total kematian di negara tersebut hanya sebanyak 3 kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, kemudian sebenarnya apa sih alasan Brunei Darussalam ya hingga saat ini sudah 400 hari lebih bebas dari kasus COVID-19 atau mencatatkan 0 kasus COVID-19? Nah, salah satu alasannya adalah karena ketika pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia ya pada Januari 2020 lalu, pemerintah setempat sudah mulai melakukan penyekatan di beberapa pintu masuk ya, termasuk melarang warga negara asing untuk masuk ke Brunei Darussalam. Kemudian juga pemerintah setempat ya bertindak cepat mengeluarkan anggaran senilai 160 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Selain itu pemerintah juga pemerintah setempat ya memaksimalkan pemberitaan dan edukasi COVID-19 baik itu melalui media sosial, kemudian televisi dan juga platform lainnya. Jadi masyarakatnya ini diedukasi terkait dengan COVID-19, bagaimana bahayanya, bagaimana cara penanganannya itu benar-benar disosialisasikan dan juga benar-benar diedukasikan. Selain itu ternyata ada sanksi pidana juga, Pras, yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Nah, jadi satu hal yang bisa kita ambil ya dari Brunei Darussalam, ketika Brunei Darussalam saja bisa bebas dari COVID-19, kenapa Indonesia tidak bisa begitu ya? Kita juga punya peluang, kita juga punya harapan ke depannya Indonesia ini bisa bebas dari COVID-19 asalkan seperti yang sudah Pras sampaikan tadi, kita harus bersinergi. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya harus bersama-sama untuk melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Karena kalau kasus COVID-19 di Indonesia ini tidak selesai-selesai, terus bertambah begitu ya, Pras, artinya bisa saja ke depannya pemerintah kembali memberlakukan PPKM darurat, waktunya semakin lama yang pada akhirnya juga akan semakin menekan perekonomian negara dan juga perekonomian masyarakat tentunya, Pras. Artinya memang kita harus bersinergi, lagi-lagi kuncinya itu ya, Pras, ya. Harus bersinergi bersama-sama melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian kita nih, Pras, sebagai masyarakat, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan menurut Pras sendiri untuk membantu pemerintah dalam melandaikan kurva COVID-19 di dalam negeri, Pras?
Ya, sesuai dengan edukasi ataupun informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah ataupun koordinator yang khusus bagian penanganan COVID-19 bahwa memang masyarakatlah yang penting dan pemerintah harus saling bekerja sama. Dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tinggal bagaimana nih implementasinya. Berarti di masyarakatnya juga harus mendukung dengan beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun memang kita tahu ada konsekuensi yang harus ditanggung baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu pemerintah pun harus menanggung bagaimana konsekuensi yang diterima oleh masyarakat, dalam arti pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk mengatasi pada saat mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Dalam artian juga tidak melakukan misalnya berjualan, bekerja begitu Mangi. Karena memang dampaknya akan sangat luar biasa sekali apabila kita tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Bahkan untuk saya pribadi ataupun Mangi begitu ya, dalam melakukan aktivitas keseharian dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jadi beberapa yang perlu dilakukan ya seperti yang sudah dilakukan kita beberapa waktu sebelumnya, 3M ini juga bagaimana kita memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan yang rajin di air yang mengalir tentunya dengan menggunakan sabun. Kemudian kita tahu sudah ada himbauan baru dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyebutkan bahwa penggunaan masker sekarang harus 2 lapis. Yang pertama dari masker medis, kemudian di lapis keduanya bisa menggunakan lapisan kain, begitu masker kain, sehingga bisa mengurangi dari sisi efektivitasnya sebenarnya mencapai 90% nih untuk menyaring virus-virus yang masuk ke tubuh kita Mangi. Dan tentunya mengkonsumsi vitamin-vitamin C ataupun D begitu yang bermanfaat buat tubuh kita dalam meningkatkan imunitas kita juga Mangi. Iya, dan tentunya saya tambahkan ya Pras, ya beberapa buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan yang banyak mengandung vitamin C dan juga vitamin D nih Pras. Kita mulai dari vitamin D terlebih dahulu ya, ternyata salmon, kemudian sarden, kuning telur, sereal, dan jus jeruk itu merupakan jenis-jenis makanan yang banyak mengandung vitamin D. Jadi penting juga bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 untuk mengkonsumsi lebih banyak vitamin D yang berasal dari jenis-jenis makanan yang tadi begitu ya. Kemudian dari vitamin C masih ada stroberi, brokoli, jambu biji juga bisa kita konsumsi sehari-hari. Dan jangan lupa kita harus berjemur sebenarnya Pras. Betul. Di pagi hari ya, sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 pagi dengan durasi 10 sampai dengan 30 menit. Kalau untuk pasien COVID-19 memang harus lebih lama berjemur di bawah matahari begitu ya, sekitar 30 menit. Tapi untuk kita yang belum terpapar COVID-19 bisa melakukannya dengan durasi hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian bagi semua pemirsa IDX Channel, bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui informasi terkait dengan ketersediaan rumah sakit, kemudian bagaimana caranya isolasi mandiri, kemudian bagaimana caranya mendapatkan obat ya ketika melakukan isolasi mandiri, bisa membuka Instagramnya Indonesia Pasti Bisa Official. Saya ulangi lagi, Indonesia Pasti Bisa Official, karena ternyata di dalam Instagram tersebut, begitu dalam website tersebut ada websitenya juga. Ternyata ini memang memberikan informasi seputar COVID-19 mulai dari caranya isoman, mendapatkan obat, dan juga ketersediaan rumah sakit di Indonesia atau secara nasional. Dan lagi-lagi kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah begitu ya untuk melandaikan kurva COVID-19, dan kita harus optimis, kita bisa bangkit, kita bisa yakin, kita harus yakin ya kalau ke depannya Indonesia ini bisa jadi the next Brunei Darussalam yang nol dari kasus COVID-19 selama 400 hari berturut-turut Pras. Ya, setuju Mangi. Terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Yang penting bagaimana kita tetap disiplin ya menerapkan protokol kesehatan. Baik Mangi, selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih Pras. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan infografik menarik masih terkait dengan pandemi, sejauh mana sih dampaknya terhadap sektor usaha, dan kami akan kembali usai pariwara berikut ini.